Serikat di kawasan Teluk. Pada Jumat lalu, Saudara, Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM mengungkap telah melumpuhkan kapal MT Levine di Teluk Oman. Amerika Serikat mengklaim kapal itu 4 kali berupaya menembus blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. CENTCOM menyebut sudah peringatkan awak kapal sebelum melepas tembakan ke ruang mesin. Ini jadi kapal komersial kedua yang dilumpuhkan militer Amerika Serikat sejak Washington DC kembali berlaku. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim aksi militer negaranya telah melemahkan kekuatan pasukan Iran. Trump menyebut Angkatan Laut dan Udara Iran telah lenyap. Secara khusus, Trump menyebut 250 jet telah hilang dan 159 kapal berada di dasar laut. Menurutnya, kekalahan ini menyebabkan Iran sangat ingin berunding untuk menyelesaikan perang. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets no longer. 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. Saudara, militer Yordania berhasil mencegat rudal Iran di atas kota Zarqa. Rekaman memperlihatkan peluncuran rudal pencegat dari darat serta kepulan asap akibat keberhasilan pencegatan tersebut. Sistem pertahanan udara Yordania mendeteksi 6 rudal yang ditembakkan dari Iran menuju wilayah negara itu. 4 rudal berhasil dihancurkan, sedangkan 2 rudal lainnya jatuh di daerah terpencil yang tidak berpenghuni tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan bangunan. Iran dan Amerika Serikat terus saling meluncurkan serangan yang meluas ke wilayah sekutu. Komandan tertinggi militer Iran menetapkan aturan baru di medan tempur dengan memperingatkan bahwa setiap warga sipil Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat akan dibalas dengan kematian seorang tentara Amerika Serikat. Berikut analisis peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali. Menurut saya, Cindy, ini akan sangat tegas dari respon Iran untuk membalas satu nyawa warga sipil Iran akan dibalas satu tentara Amerika Serikat. Karena apa, Cindy? Serangan-serangan Amerika Serikat ke Iran itu udah menyasar bukan lagi fasilitas militer, tapi fasilitas sipil. Ya, misalkan pabrik desalinasi air, energi, kemudian pelabuhan, yang di situ kemudian banyak warga sipil juga tewas. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Iran sendiri, itu ada sekitar 3.500 warga sipil Iran yang tewas gitu, dan ini kan pasti akan menuntut pembalasan dari Iran. Kemudian memang problem, kalau kita dalam sejarah ini memang pernah berhasil menekan Amerika Serikat, Cindy. Jangan lupa dulu Amerika Serikat sampai angkat kaki dari Somalia setelah ada 18 pasukannya yang tewas dari sergapan milisi di Somalia. Dulu juga sama, tahun 83 milisi-milisi pro-Iran pernah menyerang markas pangkalan Amerika Serikat dan 241 tentara Amerika tewas, dan itu kemudian membuat Ronald Reagan angkat kaki dari Lebanon gitu. Jadi saya kira Iran ini belajar bahwa serangan-serangan dia direct langsung kepada pasukan Amerika Serikat, tentara militer Amerika Serikat, itu akan memberikan tekanan kepada Donald Trump. Tapi sebenarnya kalau aturan ini adalah aturan yang diterapkan di level elit atau level militer aja, atau justru juga sedang dicoba diterjemahkan sampai ke level menjadi doktrin untuk warganya? Kalau saya sementara ini, kalau kita lihat ini masih pada level elit militer, karena yang bisa melakukan serangan direct, Cindy, kepada tentara Amerika Serikat itu ya militer gitu. Kalau kita lihat kan sekarang ada 50.000 pasukan Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah, ada di Qatar, ya ada di Bahrain, ada di Kuwait, dan ini tentu akan meningkatkan resiko perang yang begitu sangat besar gitu. Kita nggak bisa membayangkan nanti, Cindy, pangkalan-pangkalan Amerika Serikat atau hotel-hotel tempat tentara militer Amerika menginap, rumah
tempat mereka nginap itu dibombardir sama Iran, yang tentu ini akan meningkatkan resiko yang sangat besar gitu. Kemudian juga sama, ketika serangan Amerika Serikat itu meluncur misalkan ke fasilitas energinya Iran, kemudian ada warga sipil Iran yang kena 10 kah 15, ini kan jadi kemudian jadi tekanan dari Iran juga, karena dia udah terlanjur ngomong harus dibalas juga nih 15 orang tentara Amerika Serikat untuk ditewaskan gitu. Dan ini ketegangan ini menurut saya akan semakin menutup ruang kompromi, karena matematis jumlah korban itu pasti kan udah nggak lagi membuka ruang kompromi gitu. Apalagi kalau menurut saya Cindy, kalau kemudian ini benar-benar diterapkan oleh Iran dan Amerika Serikat, ini akan terjebak pada lingkaran setan ini. Ya, satu warga sipil Iran tewas diserang, kemudian satu militer Amerika Serikat tewas. Jangan lupa Cindy, di internal politik Amerika Serikat, tentara Amerika yang tewas itu sangat sensitif sekali. Kayak gitu, itu bisa kemudian menuntut, kalau kemudian akhirnya malah angkat kaki kan dari Timur Tengah, tapi malah akhirnya menuntut Donald Trump, mendesak Trump melakukan serangan balasan, dan ini kemudian menurut saya mereka akan terjebak pada labirin setan yang tidak putus-putus gitu, dan ruang kompromi, ruang diplomasi dan negosiasi akan semakin lama semakin kecil gitu, karena tadi satu nyawa dibalas satu nyawa, dan ini yang kemudian sudah ditetapkan oleh RGC. Nah, kalau juga keseriusan Iran ini sebenarnya mereka bisa dibaca dari mana? Titik mana aja yang akan mereka kunci untuk sebagai sasaran target kalau misalnya memang mata dibalas mata? Kalau saya lihat yang akan menjadi target ialah lokasi di mana pasukan-pasukan Amerika Serikat itu banyak berada. Kalau kita lihat sekarang yang menjadi eskalasinya itu di Kuwait dan Yordania. Pasukan-pasukan Amerika Serikat rata-rata di setiap wilayah Teluk itu ada sekitar 10.000 Cindy. Gitu ya, baik 5.000 sampai 10.000 lah. Yang paling dikit mungkin di sekitar Oman dan Bahrain seperti itu. Tapi di wilayah kayak Kuwait, Yordan itu mereka jumlahnya cukup banyak gitu. Dan kalau saya lihat kenapa akhirnya kemudian Iran, jangan lupa ya, ada 4 militer Amerika Serikat yang sudah tewas dari serangan Iran. Saya lihat Iran sudah bisa membaca, dan mungkin ada serangan cyber, serangan intelijen dia, yang kemudian bisa mengidentifikasi di mana saja lokasi pasukan-pasukan Amerika Serikat. Karena kan terbukti, 4 kemarin udah tewas gitu. Artinya sistem radarnya Amerika Serikat, sistem penangkal udaranya, itu udah jebol sama Iran, sampai tentaranya itu tewas gitu. Tinggal Trump kemudian, nanti dia bisa memilih, apakah ini kemudian menekan dia untuk kemudian masuk ke negosiasi perundingan, atau nanti skemanya kayak Afghanistan, Cindy, di mana pasukan AS yang tewas itu justru direspon dengan serangan yang sangat brutal ya kepada negara yang bersangkutan, kayak misalkan Al-Qaeda kan ada di Afghanistan, Taliban ada di Afghanistan, seperti itu. Maka ada dua itu polanya. Dia bisa berpikir ulang untuk tidak menyerang fasilitas energi, khusus hanya nanti menyerang fasilitas militer, atau kemudian melakukan serangan respon yang lebih besar. Ini sangat tergantung dari seberapa banyak pasukan Amerika Serikat yang tewas gitu. Kalau kita lihat pengalaman tadi ya di Libanon, pengalaman di Somalia, jumlah yang tewas itu 20 sampai 200, ini bukan tidak mungkin membuat Amerika Serikat berpikir ulang untuk kemudian tidak lagi melakukan serangan-serangan pada fasilitas sipil. Kalau Iran juga sudah memperingatkan warga untuk menjauh dari beberapa lokasi, apakah itu juga sebenarnya bisa diartikan tidak menutup kemungkinan Iran bahkan juga akan menyerang atau menargetkan kota? Betul, menurut saya gini, karena kan gini, Iran itu prinsip politik perangnya, dia akan membalas setara dari apa yang dilakukan Amerika kepada dia. Seperti itu. Misalkan Amerika menyerang fasilitas militer, diserang juga kan sama Iran fasilitas pangkalan militernya. Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil, diserang juga fasilitas sipil sama Iran. Nah, saya kira seruan dari Iran agar masyarakat sipil di wilayah-wilayah tersebut itu menjauh, itu bukan tidak mungkin sebagai respon balasan, karena semakin kerasnya serangan dan invasi Amerika Serikat yang mereka lakukan kepada wilayah Iran. Bayangkan sekarang bahkan bukan hanya Selat Hormuz ini, tapi provinsi-provinsi yang menjembatani Hormuz kepada Teheran di Iran Tengah, provinsi Fars, provinsi Yazid, itu kan juga udah diserang sama Amerika Serikat gitu. Tentu kan Iran tidak boleh diam, dia tidak mau kemudian menyerah begitu saja. Maka kemudian timbullah tadi dari Panglima Khotamul Anbiya yang mengatakan bahwa satu nyawa akan kami balas satu nyawa, one for one. Artinya serangan Iran akan semakin terukur. Kalau tadi kan dia agak acak gitu kan, hanya serangan militer, serangan fasilitas militer, tetapi sekarang udah masuk kepada orang-orangnya. Nah, berarti kan kalau misalnya ini adalah isu yang sensitif juga ketika ada militer AS yang menjadi korban. Berarti seberapa serius juga sih sebenarnya Trump akan menghadapi ancaman ini? Apakah ia akan jadi lebih hati-hati? Menurut saya gini, iya. Kalau menurut saya itu makanya kenapa kemudian Iran menerapkan doktrin one for one gitu. Menurut saya ini juga bagian dari strategi Iran untuk menekan politik dalam negerinya Washington. Karena di Amerika Serikat, satu aja tentara Amerika Serikat yang tewas, itu sangat sensitif. Itu bisa membuat Kongres, kemudian para pengambil kebijakan, itu kemudian akan semakin menekan Donald Trump untuk kemudian tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh gitu, yang akhirnya membuat tentara-tentara Amerika Serikat yang tewas.
Menurut saya ini juga pesan yang sengaja dimainkan oleh Iran untuk memberikan tekanan kepada publik Amerika, tekanan kepada Kongres, tekanan kepada pengambil kebijakan untuk tidak memperluas serangan-serangan kepada Iran, terutama kepada fasilitas-fasilitas sipil seperti itu. Kalau dulu aja misalkan ya, Amerika Serikat bisa angkat kaki dari perang Vietnam karena banyak tentara-tentara Amerika Serikat yang tewas. Menurut saya itu juga ingin dimainkan oleh Iran, mendorong publik Amerika Serikat untuk menekan pemerintahannya, ada gelombang anti perang hingga kemudian Donald Trump minimal itu dia melemah, ya tidak lagi melakukan serangan membabi buta ataupun kembali mau masuk ke meja perundingan yang adil bagi Iran. Gimana dengan Israel kalau dalam saling ancaman ini? Akan ada di mana atau apa yang akan Israel lakukan juga sebenarnya? Ini menurut saya momen yang sangat ditunggu-tunggu, Cindy, oleh Israel gitu. Karena kematian tentara Amerika Serikat itu juga sinyal menurut saya dari Donald Trump untuk bukan tidak mungkin memberikan lampu hijau kepada Netanyahu untuk kembali melakukan serangan koalisi kepada Iran. Jangan lupa besok rencananya itu Netanyahu akan bertemu dengan Donald Trump. Kemungkinan akan ada pembahasan untuk kemudian menetapkan apakah kita akan melakukan serangan bersama kembali kepada Iran atau kemudian masuk ke meja perundingan. Walaupun kita mengetahui 13 hari 13 malam ini serangan beruntun dan sekarang berhenti, memang itu sinyal bagi Donald Trump untuk kemudian masuk ke meja perundingan. Tapi jangan lupa, Netanyahu itu orang yang sangat pintar membisik-bisiki Donald Trump, menggoda Donald Trump untuk kembali melakukan serangan kepada Iran. Karena ini sangat penting bagi Netanyahu. Kapan lagi segala macam keinginan dia untuk melakukan serangan kepada Iran itu bisa diakomodir oleh pemerintahan Amerika Serikat kalau bukan presidennya Donald Trump. Ya gitu. Dan kemudian kemarin kan ketika MOU itu udah runtuh kan, Gencatan Senjata udah runtuh, itu kan juga sinyal. Netanyahu menangkapnya, wah ini sinyal dari Donald Trump kepada kita bahwa kita dikasih lampu hijau lagi nih untuk melakukan serangan kepada Iran. Nah, saya kira ini sekarang Netanyahu sudah dalam persiapan skala perang untuk kembali berperang sama Iran. Tinggal kemudian nanti apakah pertemuan di Washington memutuskan sebuah kesepakatan bersama, mereka akan melakukan serangan kembali kepada Iran. Baik. Berbalas serangan antara Amerika Serikat dan Iran masih berlanjut.
Terbaru, Iran membombardir 7 pusat komando militer Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat selama 13 malam berturut-turut ke Iran. Murka, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam siap menyerang Iran secara besar-besaran. Tapi di sisi lain, Trump bilang Amerika Serikat masih mengupayakan negosiasi. About Iran, what is the exit strategy? Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal. We're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go, but we're talking to them. So maybe there will be, maybe there won't be a tipping. Iran memperingatkan akan menerapkan strategi baru apabila serangan Amerika Serikat terus berlanjut. Iran menyebut konflik telah memasuki fase baru. و ما در این دوره از جنگ در واقع راهبردمون راهبرد تلافی جویانه بوده. ما تلاش کردیم یک بازدارندگی تلافی جویانه رو ایجاد کنیم و اجازه ندیم امریکایی‌ها همچنان به نقض عهد خودشون ادامه بدن و تلاش کردیم امریکا رو سر خط بیاریم و تمکین کنه از مفاد تفاهمنامه. Perang antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki hari ke-148. Besarnya rasa saling tidak percaya jadi tembok penghalang perdamaian keduanya. Akankah perang sengit berlanjut dan menghanguskan upaya perdamaian? Saudara, Iran membombardir 7 pusat komando militer Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat selama 13 malam berturut-turut ke Iran. Perang kian memanas tak hanya Iran dan Amerika Serikat, namun juga berpotensi jadi perang kawasan Teluk. Lalu mengapa perang bisa berpotensi makin luas? Apa dampaknya bagi rencana kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat? Berikut analisis dari pakar Hubungan Internasional Presiden University, Teguh Reza Syekh untuk Anda. Kalau melihat bagaimana dinamika sejauh ini, kalau perang malah melebar ke kawasan Teluk, Anda melihatnya sejauh ini seperti apa, Pak Teguh? Memang ada keprihatinan ya. Pertama, saat ini perang masih berada pada skenario 1, melibatkan Amerika Serikat Israel melawan Iran dan sekutu-sekutunya proksinya, H1, H2, H3, Hamas, Houthi, dan Hezbollah. Masih belum jelas apakah perang ini akan berlanjut ke skenario 2, yakni melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Teluk, Gulf Cooperation Council. Dan kalau skenario 2 ini lulus, mungkin akan masuk ke skenario 3, melibatkan pihak-pihak lain, mungkin saja NATO dan juga keterlibatan Mesir dan Turki. Tapi saat ini kita masih melihat berada pada posisi skenario 1, Amerika Serikat plus Israel melawan Iran. Perang ini masih terbatas, kita melihat misalnya serangan terhadap basis militer, serangan terhadap infrastruktur, kemudian serangan di sekitar Yaman dan Yaman. Kemudian ini masih belum berujung kepada nuklir. Kita belum melihat ada ancaman menggunakan nuklir. Tapi yang uniknya adalah Sekjen PBB itu sangat lunak. Statementnya masih menggunakan bahasa-bahasa makro, seperti perang ini masih getting out, jangan sampai perang ini getting out of control sampai tidak terkendali, kemudian menghasilkan dampak yang luar biasa, kemudian meminta semua pihak untuk menahan diri, kemudian mengakhiri pertempuran dan juga kembali kepada diplomasi. Masih makro, jadi saya perhatikan PBB sendiri sangat lunak dalam hal ini. Jadi dalam hal ini perang ini masih terkendali, tapi dalam kenyataannya terjadi hal-hal yang menarik ya, di mana Iran itu berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat yang ada di Mesir, Israel, Syria, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat, dan Oman. Di mana saya mulai mendapatkan data dari pihak-pihak Timur Tengah bahwa kehancuran sudah terjadi di sektor pertahanan Amerika Serikat, terutama sekali di sektor radar dan pertahanan udara, di mana terjadi kerusakan di pusat komando, di sistem komunikasi satelit, kemudian radar pertahanan Patriot, kemudian sistem radar pendeteksi peringatan dini, kemudian radar jarak jauh, radar pertahanan udara, dan juga radar taktis.
Kerusakan juga terjadi pada sektor dukungan dan logistik, di mana 6 pusat perawatan dan perbaikan pesawat tempur serta helikopter Amerika Serikat itu dihancurkan, juga gudang senjata, suku cadang kapal dan pesawat, juga gudang penyimpanan rudal. Kemudian juga sudah terjadi kerusakan di sektor infrastruktur operasional, misalnya hanggar pesawat nirawak MQ-9, kemudian hanggar persiapan pesawat tempur F-15, pusat data intelijen, juga dermaga pengisian bahan bakar. Jadi sampai saat ini perang itu tetap berlanjut, tapi Amerika Serikat sudah mulai kehilangan daya untuk itu. Dan kita juga melihat di level global sudah terjadi banyak hal, misalnya suplai minyak sudah semakin terbatas, kemudian inflasi semakin meninggi, biaya hidup semakin tinggi, kemudian banyak kapal-kapal laut yang melakukan rerouting. Jadi ini adalah hal yang kita lihat saat ini. Pada saat yang sama juga kita melihat potensi aliansi sudah ada yang makin menguat, ada yang makin melemah, kemudian juga terjadi kegoncangan diplomatik di mana negara-negara mencoba berinisiatif, tapi mereka memerlukan persetujuan dari Iran dan juga Amerika Serikat, dan juga ini belum masuk kepada fase kedua atau skenario kedua, di mana tidak semua negara Gulf Cooperation Council itu satu suara. Misalnya kita lihat Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Arab Emirat, itu mereka masih berbicara hal-hal yang makro dan belum mau melibatkan diri dalam koalisi melawan Iran. Demikian. Pak Teguh, sebenarnya tadi Pak Teguh sudah menyinggung terkait dengan adanya penyerangan dari sekutu Iran, katakanlah di sini dari kelompok Houthi yang menyerang instalasi minyak Arab Saudi di sepanjang pantai Laut Merah, dan juga kalau kita melihat bagaimana dinamika ataupun psikologis di kawasan Teluk, memang akhir-akhir ini beberapa hari ke belakang cukup tenang karena Amerika Serikat menahan penyerangannya. Tapi kalau Anda melihat perang ini kan menjadi melebar begitu ke Laut Merah dan juga Laut Kaspia. Kenapa demikian bisa terjadi, Pak Teguh? Dalam situasi seperti sekarang, Amerika Serikat kan berada pada posisi terjepit ya. Tadi sudah kita identifikasi bersama bahwa sektor infrastruktur operasional dia sudah banyak yang hancur, kemudian sektor dukungan dan logistik dia juga sudah banyak yang hancur, kemudian juga sektor radar dan pertahanan udara dia banyak hancur. Otomatis memperkecil kedudukan Amerika Serikat di hadapan Mesir, di hadapan Yordania, di hadapan Syria, di hadapan Irak. Karena basis-basis militer itu adalah basis-basis yang selama ini dianggap bukan hanya mampu melindungi Amerika Serikat, tapi juga mampu melindungi negara di mana basis itu berada. Misalnya Camp Arif Jan, kemudian Airbase di Al Salem, kemudian juga basis-basis di Muwafiq. Itu nilainya luar biasa itu. Dan sekarang tampaknya Amerika Serikat berada pada posisi sulit, di mana di dalam negerinya sendiri sudah terjadi ketegangan, di mana semakin banyak semakin ada partai Republik yang berpotensi mengkritisi pemerintahan Donald Trump sendiri. Jadi hal ini yang mempersulit Amerika Serikat, sehingga serangan-serangan Amerika Serikat menjadi semakin tidak terkoordinir, tentunya dengan harapan dengan serangan yang tidak terkoordinir itu terjadi keajaiban di mana ada instalasi-instalasi rahasia milik Iran yang mendadak dihancurkan, karena banyak sekali instalasi di bawah tanah itu yang belum terdata, yang sulit dihancurkan lewat peluru kendali Amerika Serikat. Demikian. Oke, tapi kalau dari Pak Teguh sendiri membaca psikis Amerika Serikat saat ini yang menunda dilakukannya penyerangan setelah 13 hari berturut-turut melakukan penyerangan ke Iran. Apa yang terjadi? Apakah benar soal laporan menipis amunisi atau memang ada desakan lain di internal Amerika Serikat, apalagi yang saat ini AS tengah krusial akan menghadapi pemilihan di November mendatang? Tepat sekali, pemilu setelah itu menjadi indikator ya. Karena semakin dekat pemilu setelah, yakni awal November, kalau prestasi Amerika Serikat semakin tidak ada, maka kemungkinan besar ya bukan hanya Donald Trump yang terancam dimakzulkan nanti sekitar November dan Desember, tapi peranan Partai Republik dalam negerinya sudah semakin hancur. Misalnya secara bertahap Amerika Serikat mulai membuka data prajurit-prajuritnya yang wafat beberapa hari silam kan. Kemudian juga kita melihat bahwa ternyata media massa Amerika Serikat sudah mulai kritis dan mampu mengidentifikasi instalasi apa saja yang hancur di basis-basis militer tertentu. Dan ini kan merupakan suatu peringatan bagi masyarakat
bahwa ternyata Donald Trump ini tidak sesakti yang dia katakan lewat MAGA. Misalnya kalangan-kalangan military industrial complex melihat bahwa pertahanan udara patriot mereka itu dengan mudahnya dihancurkan oleh Iran. Kemudian juga radar-radar canggih yang misalnya IPS dan juga IPS 117 juga radar jarak jauh itu demikian mudahnya dihancurkan oleh Amerika Serikat. Mereka tentunya meminta segera dicairkannya anggaran dari Pentagon, dan ini belum terwujud. Tentunya hal ini menempatkan Donald Trump pada posisi yang semakin sulit. Demikian. Berarti dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, untuk terjadinya kemungkinan skenario kedua, apalagi saat ini kan masih dalam tahap skenario 1. Skenario kedua dan ketiga kan artinya lebih banyak lagi yang terlibat negara-negaranya. Salah satunya di skenario 2 adalah Israel terlibat di sini. Apakah akan terjadi? Israel sudah jelas-jelas terlibat karena serangan pertama yang dilakukan pada tanggal 28 Februari tersebut itu dilakukan oleh Israel awalnya. Kemudian Amerika Serikat mengatakan itu serangan kami berdua, karena tentunya publik di Amerika Serikat tidak mau kebijakan luar negeri mereka dikendalikan oleh Israel. Jadi kalau kita perhatikan statement selama 24 jam pertama sejak serangan Israel dan Amerika Serikat tersebut, maka cara pandang Washington itu statementnya kata kuncinya berbeda-beda. Gedung Putih berbeda dengan Pentagon, berbeda juga dengan White House, kemudian juga berbeda dengan Israel sendiri. Tapi ujung-ujungnya nanti diakui bahwa ini adalah suatu serangan gabungan. Untuk masuk kepada tahap kedua memang tidak mudah ya, karena negara-negara GCC tersebut belum kompak. Mereka masih belum melihat. Mereka belum memiliki konsensus. Kemudian juga mereka masih punya ikatan pertahanan yang berbeda kekuatannya. Ada yang dengan Amerika Serikat, ada yang dengan Amerika Serikat dan Israel, ada yang dengan Israel saja. Dan juga mereka belum terbiasa untuk suatu latihan perang-perangan bersama. Berbeda kalau Amerika Serikat dengan Israel. Mereka kalau Amerika Serikat dan Israel itu dapat latihan perang-perangnya itu bukan hanya sekitar berbicara logistik, tapi berbicara soal kepemimpinan di lapangan. Kemudian juga berbicara bagaimana mengatur ceasefire, bagaimana menghindari perang elektronik. Tapi kalau dengan GCC itu belum sampai. Tapi untuk itu tentunya Amerika Serikat akan senantiasa mencoba agar dengan negara-negara Teluk tersebut ada kesepahaman minimal. Tapi negara-negara Teluk itu juga sudah melihat bahwa kalau mereka terlihat oleh Iran condong kepada Amerika Serikat dan Israel, maka tidak mustahil Iran itu akan benar-benar mengancam. Bukankah Iran sudah mengatakan bahwa kalangan sipil agar menghindar sekian kilometer dari basis-basis militer Amerika Serikat yang ada. Nah, untuk itu tentunya negara-negara Teluk itu sadar bahwa ancaman Iran ini tidak main-main. Setelah itu, Saudara, Garda Revolusi Iran IRGC mengklaim serangan Teheran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk selama 2 minggu terakhir telah menimbulkan kerugian besar. IRGC menyebutkan selama 15 hari terakhir pasukan Iran telah menghantam 7 pusat komando militer, 3 sistem komunikasi satelit, dan 6 radar yang terhubung dengan sistem pertahanan udara Patriot. Serangan Iran juga mengenai sejumlah lokasi perawatan pesawat, fasilitas bahan bakar, dan gudang senjata. رابطه ما تو این 15 روز 7 مرکز فرماندهی و کنترل رو نابود کردیم. 3 سامانه ارتباط ماهواره‌ای رو از بین بردیم. 6 رادار پدافندی پاتریوت رو ما زدیم. اینها در واقع یکی از بهترین سامانه‌های دفاعی آمریکا. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Putu Trisnanda. Jadi tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Di paruh kedua ini bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, militer Amerika Serikat kembali menembak kapal dagang yang mencoba menerobos blokade pelabuhan Iran. Sementara itu, Iran terus menargetkan serangan ke sejumlah basis Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pada Jumat lalu, Komando Militer Amerika Serikat, CENTCOM, mengungkap telah melumpuhkan kapal MT Lavin di Teluk Oman. Amerika Serikat mengklaim kapal itu 4 kali berupaya menembus blokade AS di Selat Hormuz. CENTCOM menyebut sudah memperingatkan awak kapal sebelum melepas tembakan ke ruang mesin. Ini jadi kapal komersial kedua yang dilumpuhkan militer AS sejak Washington DC kembali berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim aksi militer negaranya telah melemahkan kekuatan pasukan Iran. Trump menyebut Angkatan Laut dan Udara Iran telah lenyap. Secara khusus, Trump menyebut 250 jet telah hilang dan 159 kapal berada di dasar laut. Menurutnya kekalahan ini menyebabkan Iran sangat ingin berunding untuk menyelesaikan perang. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets no longer. 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. Sementara itu, Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim serangan Tehran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk selama 2 minggu terakhir telah menimbulkan kerugian besar. IRGC menyebut selama 15 hari terakhir pasukan Iran telah menghantam 7 pusat komando militer, 3 sistem komunikasi satelit, dan 6 radar yang terhubung dengan sistem pertahanan udara Patriot. Serangan Iran juga mengenai sejumlah lokasi perawatan pesawat, fasilitas bahan bakar, serta gudang senjata. ماست که در این رابطه ما تو این 15 روز 7 مرکز فرماندهی و کنترل رو نابود کردیم. 3 سامانه ارتباط ماهواره‌ای رو از بین بردیم. 6 رادار پدافندی پاتریوت رو ما زدیم. اینها در واقع یکی از بهترین سامانه‌های دفاعی آمریکا. Militer Yordania berhasil mencegat rudal Iran di atas kota Zarqa. Rekaman memperlihatkan peluncuran rudal pencegat dari darat serta kepulan asap akibat keberhasilan pencegatan tersebut. Sistem pertahanan udara Yordania mendeteksi 6 rudal yang ditembakkan dari Iran menuju wilayah negara itu. 4 rudal berhasil dihancurkan, sedangkan 2 rudal lainnya jatuh di daerah terpencil yang tidak berpenghuni tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan bangunan. Perang Amerika-Iran kian memanas, saudara. Amerika menyerang Iran selama 13 hari berturut-turut. Iran pun membalas dengan menyerang sejumlah pusat komando militer AS di kawasan Teluk. Seperti apa taktik yang disiapkan Iran untuk menghadapi serangan besar-besaran Amerika Serikat? Berikut analisis dosen kajian ketahanan nasional Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, untuk Anda. Saat ini taktik apa yang dimainkan masing-masing negara? Ya, kalau Iran, kita melihat Iran punya senjata yang sangat ampuh, yaitu Selat Hormuz. Dia bisa menggunakan Selat Hormuz ini untuk kepentingan perang asimetrisnya. Terbukti ya sampai saat ini perang hampir 5 bulan ditambah jeda itu, Iran tidak menggunakan senjata yang seperti dikhawatirkan banyak orang seperti senjata nuklir, tapi dia hanya menggunakan ya senjata perang untuk mengimbangi Amerika, dan dia memainkan Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini yang berbahaya karena apa? Dampaknya bukan ke Amerika, tetapi dampaknya juga ke negara-negara dunia yang perekonomianya tergantung Selat Hormuz. Selain itu, Iran juga memainkan poros perlawanannya. Nanti akan muncul juga Houthi, kemudian Hizbullah, dan lain-lain itu dimainkan oleh Iran. Sementara Amerika nampak menggunakan
perang-perang dengan senjata yang cukup modern harusnya ya, dan dia menggunakan negara-negara di kawasan yang menjadi sekutu dia. Dan ini mengkhawatirkan sebenarnya, karena kalau kita melihat dalam beberapa bulan ini nampaknya ini fase baru. Saya setuju, fase baru yang akan lebih agresif. Jadi kita melihat bahwa Amerika lebih agresif, Iran lebih agresif. Nah, Amerika memang nampak membutuhkan deklarasi kemenangan, karena Trump sendiri kan menghadapi pemilu sela. Dia akan ditagih oleh masyarakat rakyat Amerika Serikat, perang selama ini dengan biaya yang cukup besar ini apa hasilnya gitu loh. Karena Amerika belum menang, Iran belum kalah, makanya Trump juga perlu suatu kertakan-kertakan supaya deklarasi kemenangan itu bisa segera dilakukan. Pak Stanis, ini Trump kan mengklaim bahwa melemahkan Iran, sementara Iran sendiri mengklaim menimbulkan kerugian AS. Di sisi lain, DPR menyetujui untuk permintaan anggaran AS sebesar 95 miliar dolar AS. Lalu jika melihat kondisi seperti ini, Pak Stanis, bagaimana Anda melihat kemampuan militer Iran dan AS? Ya, kalau kita melihat perang itu prinsipnya adalah secepat mungkin bisa menang. Jadi secepat mungkin sehingga kerugiannya juga seminimal mungkin, kemudian resikonya seminimal mungkin, dan biayanya serendah mungkin. Tapi perang di era sekarang, apalagi Amerika yang nomor 1 di dunia, Iran sementara nomor 16 ya untuk alutsistanya. Tapi selama 5 bulan masih berjalan, ini berarti dapat dikatakan Iran mampu mengimbangi Amerika. Sementara Amerika nampak juga belum total dalam perang Iran, sehingga situasi seperti ini. Ini menjadi tanda tanya sebenarnya. Apa sih tujuan Amerika kok sampai panjang seperti ini? Kenapa dia tidak mengerahkan senjatanya yang cukup canggih untuk memenangkan perang ini? Sementara Iran, karena posisinya dia adalah negara yang diserang, dia juga mampu menghadapi itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan CIA melakukan rilis tidak resmi bahwa 70% persenjataan Iran itu masih utuh. Nah, ini membuktikan bahwa Iran punya daya tahan yang cukup kuat. Nah, terkait dengan persetujuan Kongres dengan dana yang cukup besar, kalau nggak salah sekitar 1.700 triliun atau berapa ya, itu cukup besar sekali dan cukup mengagetkan, karena dugaan pertamanannya adalah Kongres tidak akan menyetujui ini, tapi dengan setujunya ini berarti ini amunisi baru untuk Trump, dan dia bisa membuktikan kepada masyarakat Amerika bahwa Amerika itu kuat. Tapi ini juga sebagai bisa jadi suatu jebakan juga, ketika Trump sudah diberi dana sebesar itu tetapi dia tidak bisa mengalahkan Iran, maka cukup berbahaya nanti ketika pemilu sela. Jadi mau nggak mau Trump sudah dibekali senjata dalam arti dana cukup besar, maka dia harus total melawan Iran dan mengalahkan Iran. Ini yang membuat perang kali ini cukup panas. Jika tadi Anda mengatakan bahwa Selat Hormuz ini menjadi senjata Iran untuk melemahkan AS, lalu sebenarnya kedepannya nih, jika AS bilang akan perang besar-besaran, yang disasar AS untuk melemahkan Iran apa? Ya, Iran tidak hanya melemahkan AS tapi juga melemahkan dunia. Jadi dia sengaja menggunakan ini sehingga banyak negara terdampak. Iran juga menggunakan ancaman-ancamannya, termasuk ketika kita melihat bahwa NATO sama sekali tidak bersuara. Negara-negara NATO ini menunjukkan bahwa negara NATO berpikir ulang kalau untuk membantu Amerika, karena jarak negara NATO itu sekitar 3.000 km dari Iran, sementara Iran mempunyai peluru kendali yang mampu menjangkau 5.000 km. Ini membuat negara NATO mengambil sikap diam. Nah, dampaknya apa kalau nanti Selat Hormuz benar-benar dimainkan? Saya kira dampaknya tidak secara langsung pasti akan terjadi perang di situ ya. Tetapi secara tidak langsung itu dampaknya ke dunia cukup berat. Bagi kita juga gitu loh. Nanti pasti ketahanan energi akan menjadi berat, kemudian logistik, kemudian perdagangan di Timur Tengah. Dan kita lihat bahwa Eropa saat ini sedang memasuki musim dingin. Sementara Eropa itu tergantung dengan pasokan gas dari Qatar. Dan ini hanya melewati Selat Hormuz. Ketika nanti ini terganggu, maka Eropa bisa mengalami krisis energi. Jadi dampaknya cukup berat. Dan inilah yang dimainkan oleh Iran supaya Amerika berpikir 2 kali ketika melakukan serangan atau perang di Selat Hormuz. Karena apa? Dampaknya tidak hanya ke Amerika tapi juga negara-negara besar termasuk di Eropa yang nanti bisa melakukan tekanan terhadap Amerika. Jadi Anda melihatnya eskalasi perang AS dan Iran ini ke depannya seperti apa, Pak Stanis? Saya lihat akan semakin panas, dan Amerika ini akan menggunakan cara secepat mungkin, sekeras mungkin supaya dia bisa memenangkan pertempuran ini. Semakin cepat memenangkan pertempuran, pasti Amerika akan lebih diuntungkan. Tetapi Iran itu bukan negara yang mudah ditekan dan mudah kalah. Terbukti puluhan tahun dia diembargo, dia masih bisa bertahan, dan selama 5 bulan ini perang, Iran juga bisa bertahan. Ini menunjukkan bahwa Iran adalah negara yang cukup kuat.
Apa yang jadi alat tekan masing-masing pihak jika perang ini terus berkecamuk, Pak Stanis? Tentunya alat tekan ini untuk akhirnya nanti bertemu, mediasi, dan juga bernegosiasi seperti itu. Ya, tekanan-tekanan Amerika dan tekanan-tekanan Iran di Selat Hormuz, sementara Amerika dengan senjatanya ini sebenarnya kayak pancingan untuk saling bernegosiasi. Tapi masalahnya kan ini tidak ada negara yang besar untuk melakukan inisiatif, untuk menggalangi inisiatif. Pakistan sudah mempelopori, kemudian Qatar juga kita lihat sudah melakukan menjadi mediator, tapi nampaknya kurang kuat. Terbukti bahwa perjanjian yang dilakukan ditandatangani itu rapuh dan tidak ditaati. Saya kira perlu peran besar dari negara-negara yang lain supaya mendorong kedua negara ini melakukan mediasi, melakukan komunikasi dari mediasi negara-negara besar. Kita harapkan sebenarnya seperti Turki, kemudian Rusia, Cina ini mampu menggalang kekuatan supaya dua negara ini duduk, dan jangan lupa ada aktor lain yang tidak dilibatkan kemarin dalam perundingan, dan ini menjadi kita lihat bahwa menjadi provokator perang yang terjadi seperti Israel. Israel ini kan tidak dilibatkan dalam perundingan, tetapi dia memprovokasi supaya nampak bahwa Amerika tidak melakukan perundingan, dan dia ingin bahwa Amerika tetap perang dan Iran kalah. Jadi Anda melihat bahwa Israel nantinya ke depan juga akan pengaruhi perang ini, apakah akan terjadi negosiasi atau bahkan akan lebih meluas lagi? Ya kan, waktu perundingan pertama kan juga Israel provokasi kan supaya Amerika tidak melakukan perundingan. Tapi ketika terjadi perundingan ini banyak pihak mengatakan Amerika sama Israel pecah kongsi. Ternyata tidak pecah kongsi, Amerika terus tetap melakukan serangan. Jadi saya kira Israel menjadi salah satu aktor penentu terjadinya apakah ini perang atau perang berhenti. Jadi tidak cukup sebenarnya hanya Qatar, kemudian Pakistan, tapi perlu negara-negara besar lain seperti Rusia, Cina, Turki, dan tentu saja Israel juga harus diberikan tekanan supaya dia tidak melakukan provokasi. Jika Anda melihat bahwa akhir-akhir ini memang saling serang ini terus terjadi, apakah kedepannya juga akan menyeret negara-negara Teluk yang ada di kawasan situ? Ya kan sudah terjadi juga, serangan-serangan Iran juga dilakukan kepada banyak negara-negara di kawasan. Di pangkalan militer pangkalan militer Amerika di negara-negara kawasan dilakukan serangan oleh Iran. Kemudian juga mereka ada yang membalas juga. Tadi Yordania juga melakukan penangkalan terhadap rudal-rudal Iran. Jadi saya kira konflik ini akan meluas di kawasan Timur Tengah, dan ini cukup berbahaya bagi dunia, tidak hanya Timur Tengah tapi bagi dunia. Well, I don't know that they're enabling. I mean, I will tell you that President Xi said he will not partake, and President Putin said the same thing. I think, I trust them.
They've had a long-term relationship. There could be some things they do, but thus far, at least, it has not been major. I don't think they'd want to have me disappointed. Sementara itu, menanggapi ancaman Trump, pemerintah Iran menegaskan tidak lagi membutuhkan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan akar persoalan justru berasal dari kebijakan agresif Amerika Serikat. Menurut Araghchi, ketegangan hanya bisa reda jika Amerika Serikat mengubah sikap. Jika اهداف ما محقق نشه، خواسته های مردم ایران، خواسته های به حق مردم ایران محقق نشه، طبیعی هست که ما به حرکت خودمون ادامه میدیم. نیروهای مسلح ما در صحنه‌های نبرد مأموریت خودشون رو انجام میدن. دیپلمات‌های ما هم در صحنه دیپلماسی مأموریت خودشون رو انجام میدن و این دوتا مکمل همدیگه هست. در طول جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه و بعد از اون به نظرم ما شاهد یک نمونه تمام عیار از همکاری میدان و دیپلماسی بودیم. Dunia kini menanti apakah Amerika Serikat dan Iran akan memilih meja perundingan atau justru makin memperluas skala konflik yang berisiko menyeret kekuatan besar lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim serius menempuh jalur perundingan damai, namun juga tetap menyiapkan opsi serangan terhadap sejumlah target di Iran. Amerika Serikat juga meminta Rusia dan Tiongkok untuk tidak memberikan dukungan kepada Teheran. Lantas, apakah langkah ini jadi strategi keluar dari konflik atau justru memperpanjang ketegangan kedua negara? Berikut analisis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas. Saya lihat memang saat ini sudah beberapa hari dan hampir 2 hari mungkin ya, sudah tidak ada serangan dari Amerika Serikat ke Iran. Namun yang saya lihat justru strategi eskalasi horizontal yang dilakukan oleh Iran selama ini terhadap negara Teluk mulai justru menunjukkan eskalasi di level regional, Mas Bri. Yang artinya adalah saat ini kita lihat bagaimana pola serangan yang terjadi bukan lagi hanya dari Amerika Serikat atau serangan Iran terhadap military base Amerika Serikat. Karena 4 hari lalu misalnya serangan yang dilakukan Iran menyasar ke Bahrain adalah pada Amazon, perusahaan Amazon dan data centernya yang dimiliki oleh Amazon di Bahrain dan mengakibatkan balasan serangan pertama dari Bahrain dan juga Kuwait ke Iran begitu. Dan ini kita menunjukkan bagaimana berbedanya periode fase 2 ini dengan fase 1 di bulan Februari ke Juni lalu, di mana negara-negara Teluk ini tidak melakukan serangan balasan, hanya menangkis serangan yang diberikan pada dari Iran ke negara-negara Teluk. Namun kita lihat sudah mulai ada eskalasi. Di sisi lain juga kita lihat ada pola yang disebut dengan double blokade yang sebelumnya antara Amerika Serikat dan Iran. Namun kebuntuan blokade ini tidak hanya terjadi di Hormuz saja, tapi juga di Houthi, yang dilakukan di Bab el Mandeb oleh Houthi di Laut Merah. Dan dalam konteks ini tentu sangat berbahaya karena yang diblok oleh Houthi bukanlah kapal dari global, tapi hanya dari Saudi Arabia, dan juga sudah melakukan eskalasi yang sifatnya militer antara pihak Houthi dan juga Saudi Arabia. Jadi saya rasa memang statement yang disampaikan oleh Trump terkait dengan gencatan senjata sudah tidak ada lagi, dan eskalasi yang terjadi secara militer ini sudah tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Iran, Mas Bri, tapi juga sudah melibatkan negara-negara yang sifatnya horizontal dan juga bahkan saya bisa bilang bahwa eskalasi yang lebih besar di tataran regional ini sudah mulai terjadi dan sudah mulai dilakukan, sehingga negara-negara yang sebelumnya tidak terlibat secara militer secara langsung sekarang justru melakukan eskalasi tanpa diminta oleh Amerika Serikat, Mas Bri. Oke, sudah meluas ke tingkat regional gitu yang sebelumnya tidak ada, sekarang mulai muncul seperti itu. Saya ke Mas Anton. Mas Anton, selain konflik horizontal yang terjadi di regional, tentunya ada juga ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan membuat operasi skala besar bahkan melebihi Epic Fury. Menurut Anda bakal terjadi nggak?
Nah, ini memang menarik, Mas Bre. Jadi kalau di satu sisi memang Trump masih tetap menggunakan pola yang lama, bagaimana dia melakukan ancaman, lalu juga melakukan serangan militer, tapi di sisi lain jalur diplomatik tetap dibuka. Kita juga harus perhatikan misalnya 2 hari lalu Perdana Menteri Irak Zaidi itu datang ke Teheran, dan harus dilihat juga itu Zaidi sebelumnya datang dari Washington, gitu. Itu jadi dianggap ada banyak informasi bahwa Zaidi menyampaikan pesan dari Washington yang itu disebutkan Teheran menolak proposal itu. Tapi di sisi lain 4 hari lalu misalnya Menteri Dalam Negeri Iran itu mengunjungi Islamabad. Lalu juga kemarin misalnya Arakci juga bertemu dengan elit dari Pakistan gitu. Jadi ini memang di sisi lain backdoor diplomasi ini berjalan, Mas Bre. Jadi memang di satu sisi kita melihat bagaimana dua pihak ini saling melemparkan ancaman lalu juga saling menyerang gitu ya, menggunakan kekuatan militer, tapi di sisi lain backdoor diplomasi itu tetap dijalankan, karena itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa masing-masing tetap juga punya kepentingan untuk mewujudkan kembali gencatan senjata minimal ya, jadi gencatan senjata. Walaupun yang kita harus perhatikan kali ini adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fauzia, kalau misalnya cerita tentang perang Iran sama Amerika Serikat, memang sejauh ini dalam 2 hari terakhir itu tidak saling serang. Tapi memang ada front line yang namanya Bab el Mandeb antara Houthi dengan Saudi Arabia, ini yang memang memanas gitu, dan di sisi lain ini yang juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan kompleksitas dari perang Iran dan Amerika Serikat, Mas Bre. Tapi kalau kita lihat kontroversi yang dimunculkan oleh Amerika Serikat seperti itu, Mas Anton, apalagi dia bilang bahwa jangan ikut campurlah Rusia sama Tiongkok dalam perang ini. Ini artinya Amerika Serikat lagi takut atau seperti apa? Atau jangan sampai Iran dapat bantuan seperti itu? Iya, Amerika tentu saja mencermati bagaimana ada pergeseran pola serangan yang dilakukan oleh Iran di dalam fase pasca dari penandatangan MOU kemarin gitu. Jadi kalau misalnya serangan kali ini modelnya adalah satu, serangan yang dilakukan secara serentak ke sejumlah titik, itu satu. Yang kedua adalah serangan yang dilakukan kombinasi dengan menggunakan drone dan misil, itu 2. Ketiga, tingkat presisinya itu semakin baik gitu. Dan keempat, daya jangkau dari misalnya itu terus bertambah, dan ini yang ditunjukkan adalah bagaimana misalnya Yordan itu diserang. Yordan itu sekitar jaraknya ada 1000 km gitu. Jadi ini yang kemudian mendapatkan perhatian spesifik gitu ya dari pihak Amerika Serikat. Itulah kenapa misalnya Inggris kemudian tidak lagi memperhatikan bahwa tidak lagi menganggap bahwa ancaman dari Iran ini hanyalah papasan kosong. Jadi kan Inggris diancam oleh Iran karena ketika pangkalan Fairford itu digunakan oleh pesawat pembom Amerika Serikat B1 dan B2 gitu. Misal lalu Iran mengancam bahwa dia akan melakukan serangan gitu. Inggris pernah diserang pangkalan Diego Garcia, walaupun itu misalnya itu berjarak 4000 km dan tidak berhasil, tapi Iran pernah melakukan itu pada tanggal 20 Maret. Jadi dan sekarang tuh lagi menebak-nebak apakah misalnya yang jarak menengah itu sudah sudah muktahir atau belum. Nah, ini yang kita masih masih menebak-nebak apakah misalnya persenjataan Iran itu sudah semakin baik seperti yang anggapan Amerika Serikat dalam perubahan pola serangan ini atau tidak. Itu yang memang belakangan ini yang dicermati oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian Trump beberapa kali itu menebarkan ancaman agar dan juga mengingatkan agar Cina dan juga Rusia itu tidak ikut campur, Mas Bre. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, jika kita lihat backdoor diplomasi tetap terjadi walaupun ada serangan-serangan seperti itu. Ancaman tetap dilancarkan tapi di belakang juga masih berunding. Anda melihatnya, perundingan ini sebenarnya betul-betulkah memang ada niat baik dari kedua pihak untuk bisa mengakhiri perang dan mencapai kesepakatan, atau ini pernyataan Iran yang kemarin sempat saya lihat juga bahwa mereka sudah tidak percaya kalau misalnya Amerika Serikat pengen damai ataupun gencatan senjata, bisa-bisa nanti Amerika Serikat menggunakannya untuk memperkuat militernya lagi sebelum menyerang kembali. Tentu pola yang berulang tentang negosiasi dan juga serangan ini sudah terjadi tidak hanya pada periode Februari ini, Mas Bri, tapi juga periode-periode sebelumnya, bahkan di periode JCPOA yang mengambil waktu lebih lama. Diskusi negosiasi ini terjadi bahkan lebih dari 5 tahun begitu ya, hampir 6 tahun, dan juga pada akhirnya terjadi serangan pula gitu, dan Amerika Serikat pun akhirnya withdraw dari JCPOA. Dan ini sebenarnya pola yang sudah berulang, terutama
juga tahun lalu di 2025 juga sempat terjadi negosiasi dan pada akhirnya juga terjadi perang 12 hari gitu antara Israel dan Iran dan pun mengantar kita pada Februari lalu. Nah, dalam pola-pola ini tentu kita melihat sebenarnya kedua belah pihak ini mempertahankan atau bahkan ingin meningkatkan konsesi yang dimiliki, begitu Mas. Jadi selama konsesi ini belum terwujud, tentu masih akan terus terjadi serangan dan di belakang layar masih akan juga terjadi negosiasi. Karena kalau kita lihat, meskipun tadi disampaikan oleh Mas Anton terkait dengan pola-pola negosiasi, di sisi lain juga kita melihat sebenarnya hasil dari Bergenstock negotiation yang sebelumnya terjadi di akhir Juni lalu itu belum ada yang termaterialisasi, begitu Mas. Jadi mengapa akhirnya perang ini terjadi? Ya memang karena pasca kembali dari Bergenstock itu belum ada materialisasi dari hasil-hasil negosiasi. Dan kalau kita lihat, salah satu peringatan yang disampaikan Trump terkait jangan melibatkan dua negara besar adalah tentu tidak ingin bahwa kalkulasi yang sebelumnya terjadi antara perang Iran dan Amerika Serikat justru berkembang menjadi konfrontasi kekuatan yang lebih besar antara China dan Rusia dan Amerika Serikat. Karena kita tahu juga perdamaian yang terjadi sebelumnya di Bergenstock itu terjadi pasca adanya penyampaian juga dan juga pola-pola dukungan negosiasi terhadap yang diberikan oleh China dan Rusia dalam perang ini. Jadi tentu sangat menentukan bagaimana kalkulasi dan strategi yang akan disampaikan oleh China dan Rusia terhadap hasil akhir dari fase 2 ini. Informasi tadi saudara sekaligus menutup Breaking News Kompas TV kali ini. Saya Putu Trisnanda saudara. Terima kasih, sampai jumpa.